Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Tasbih ya kan? Rahmat, Ilham, hadir anak ibu semuanya? Ya, alhamdulillah semua pada hari ini dapat datang di sekolah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, anak ibu silakan mengeluarkan perlengkapan untuk menulis ya, untuk pelajarannya. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak ibu apa? Nyanyi dari ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini sebagai rasa nasionalisme dan berkebinekaan global, ya, kita harus bisa menyanyikan lagu nasional. Ayo kita nyanyikan bersama-sama, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, kemudian anak ibu, sebelum kita mulai pelajarannya, ya, kita juga sebagai melakukan literasinya, biasanya kita membaca ayat pendek Al-Quran, ya. Jadi kita membaca surat Al-Maun bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz, ya. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika
pagi, tepuknya satu kali ya, pagi. Nah, kalau ibu bilang tepuk siang, maka ditepuk 2 kali. Siang 2 kali ya. Kalau ibu menyebutkan sore, maka tepukannya ada 3 kali. Ya. Kemudian ibu sebut malam, maka tidak ada bunyi. Kenapa? Karena di malam hari kita istirahat, tidak ada bunyi lagi ya. Paham? Ikuti apa-apa ibu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ya, ayo ibu mau uji konsentrasinya dulu. Pagi, siang, sore, malam. Ya, bagus. Sekali lagi. Siang, sore, siang, pagi, malam. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus, anak ibu sudah bisa konsentrasi ya. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah bisa fokus? Sudah. Nah, sebelum kita mulai belajar kita yang baru, ya, ibu mau menanyakan sedikit dulu tentang pelajaran kita pada pertemuan di minggu kemarin. Nah, siapa masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Apa judulnya? Apa? Tentang apa? Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna? Bagus. Ada berapa jumlahnya? 99. Nah, pada kesempatan yang minggu kemarin kita mempelajarinya ada 5 Asmaul Husna. Anak ibu masih ingat? Masih. Ayo sebutkan. Yang pertama apa? Malik. Ya, apa artinya? Maha. Yang kedua? Al-Aziz. Apa artinya? Maha Mulia. Yang ketiga? Al-Qudus. Artinya? Maha Suci. Yang keempat? As-Salam. Apa artinya? Maha Sejahtera. Dan yang kelima? Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'min. Apa artinya? Maha memelihara keamanan. Maha memelihara keamanan. Nah. Alhamdulillah, anak ibu masih ingat pelajaran yang kemarin. Nah, pada hari ini, tanggal berapa nak? Tanggal 8 bulan Agustus tahun 2023. Nah, kita lanjutkan pelajarannya pada pertemuan masih bab 2 ya. Masih bab 2. Ya, kita melanjutkan yang kemarin ya, yaitu ya masih bab 2 teladan mulia Asmaul Husna. Yang kemarin pokoknya 5 Asmaul Husna beserta artinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada subpokok berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna ya. Apa nak? Berakhlak mulia. Dengan 5 Asmaul Husna. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke subpokok bahasan berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna. Berarti kita melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin. Yang 5 Asmaul Husna itu yang mana nak? Yang pertama apa yang kemarin? Al-Malik.
Ya. Al-Malik, apa lagi? Al-Aziz. Yang ketiga Al-Qudus. Dan yang keempat As-Salam. Kelima Al-Mu'min. Nah, minggu kemarin kita hanya mempelajari 5 Asmaul Husna ini beserta artinya, ya kan? Nah, sekarang kita mempelajari tentang berakhlak mulia dengan 5 Asmaul Husna ini. Ya, paham anak ibu? Jadi berakhlak mulia itu apa? Kita berperilaku yang baik sesuai dengan Asmaul Husna. Ya. Nah, coba anak ibu perhatikan, ya. Di ini. Nah, nih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kita memahami arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Anak ibu sudah memahaminya kan? Ya. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri. Ya. Kemudian mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, hidup tertib. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga, meyakini adanya Allah yang Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera, dan Maha Memberi Keamanan. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah ini nanti anak ibu semoga bisa meniru ataupun menerapkannya bagaimana bersikap dengan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba anak ibu saksikan lagi ya. Kita sekarang bahas yang nomor 1. Yang nomor 1 yaitu Al-Malik. Nah, coba lihatkan. Ya. Nah, gambar apa ini anak-anak? Al-Malik artinya Maha Raja. Nah, di sini ada gambar apa nak? Ada 2 orang yang lagi main bola lalu terjatuh. Nah, jadi di sini kalau kita terjatuh saat main oleh teman kita, baik teman kita sengaja melakukannya atau tidak sengaja, maka kita harus mampu menahan diri dari rasa amarah. Bisa anak ibu? Ya. Jadi yang pertama itu yang perlu kita tiru dari Asmaul Husna Al-Malik yaitu menahan diri. Intinya ya. Apa? Menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, nomor 1 tuh contohnya misalnya marah. Kita terjatuh oleh teman, kita marah sama teman. Pak, baikkah perilaku itu? Tidak. Kita harus bisa menahan amarah. Boleh seperti ini? Tidak. Jadi kita harus menahan amarah. Paham anak ibu? Nah, selain itu, ya, dari menahan amarah. Nah, di sini coba lihat. Tahanlah amarahmu, karena kau akan menyesal jika membagikannya kepada orang lain. Nah, kalau kita marah kepada orang lain, bisa merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita marah sama teman kita tadi, mungkin dia tidak sengaja, mungkin kita jatuh, ya kan? Lalu kita langsung marah sama dia. Nah, pasti orang tadi merasa kesal kepada kita. Dan kita kalau sudah memarahi teman
teman tadi, apa yang membuat kita rugi? Teman kita tidak mau lagi berteman dengan kita. Nah, siapa yang rugi? Kita sendiri. Makanya kita harus bisa menahan amarah. Nah, selain dari menahan amarah, apa lagi contohnya? Dari meneladani sikap Al-Malik tadi. Asmaul Husna, Al-Malik. Menahan diri dari berbuat curang misalnya. Bisa. Saat bermain misalnya kita harus bisa menahan diri supaya tidak curang. Apa lagi contohnya? Satu lagi. Hah? Ada yang tahu? Boleh juga menahan diri dari membeli hal-hal yang tidak bermanfaat. Bisa anak ibu? Nah, kita kan sudah besar, sudah kelas 4, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya kan nak? Nah, maka kita harus bisa menahan diri dari membeli yang tidak bermanfaat. Nah, belilah yang bermanfaat dan berguna untuk diri kita sendiri. Paham anak ibu yang pertama? Jadi yang perlu kita tiru dari Malik tadi apa? Menahan diri. Ya, contohnya menahan Amarah. Paham? Paham. Nah, perhatikan lagi. Selanjutnya. Yang kedua, Asmaul Husnanya Pak. Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia. Nah, di sini perhatikan gambarnya. Aku harus mampu bersikap mandiri. Tahu apa itu bersikap mandiri? Yaitu mengerjakan sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, itu namanya mandiri. Apa mandiri tadi nak? Mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Nah, contoh, ini gambar apa ini? Bisa sendiri. Alhamdulillah. Ini gambar apa? Buku. Ya. Ya, bagus. Berarti kita menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Nah, itu. Jadi hari ini kita mau sekolah, malam tadi sudah disiapkan. Paham anak ibu? Tadi mandi ya enggak? Tadi mandi? Jawab. Mandinya dimandiin? Tidak. Sendiri? Ya. Alhamdulillah, berarti anak ibu sudah besar. Ya. Kemudian ini gambar apa sayang? Ini. Ya, sudah bisa memakai sepatu sendiri? Sudah, kan sudah besar, ya kan? Berarti anak ibu sudah mandiri. Nah, apa contoh yang lain sikap mandirinya, nak? Siapa yang bisa? Sudah makan, bagaimana piringnya? Cuci sendiri. Ada dicuci sendiri. Jawab. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang ketiga. Yang keberapa lagi?
bersuci. Nah itu. Ya nak, paham itu berarti kita harus cinta kebersihan. Ya, sangat penting sekali. Bagaimana kebersihan badan? Bagaimana caranya? Sabun. Mandi, sabun. Bagus, anak ibu. Apalagi kalau kebersihan pakaian bagaimana? Dicuci, dijemur, lalu disetrika biar rapi. Nah, kebersihan rumah bagaimana? Disapu. Ya. Kebersihan kelasnya? Alhamdulillah kelas kita bersih anak. Udah disapu tadi kan? Ya, bagus anak ibu. Berarti anak ibu menerapkan cinta kebersihan baik di rumah, di sekolah, ya nak ya. Di kelas maupun di lingkungan sekolah kita harus bersih. Supaya apa? Sehat, indah, ya kan? Nah, selain kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat atau tempat kita belajar, juga harus menjaga kebersihan hati. Nah, bagaimana menjaga kebersihan hati, nak? Anak ibu, anak soleh dan solehah, perhatikan ibu ya. Bagaimana membersihkan hati, nak? Ada yang tahu? Apa? Bagaimana? Beribadah. Ya, beribadah. Ya, jadi kita harus menjauhkan diri dari penyakit hati, misalnya sombong. Nah, jangan kita punya sifat sombong, iri, dengki, ria, dan ujub, merasa kita yang paling hebat, itu tidak boleh. Harus kita hilangkan supaya bersih badan kita dan juga bersih hati. Luar dalamnya harus bersih dan suci. Nah, itu tandanya kita meneladani akhlak apa? Mulia dari Al-Qudus. Paham ibu? Nah, selanjutnya apa lagi? Assalam. Apa arti assalam? Maha sejahtera. Ya. Jadi keselamatan seseorang berada pada lisan. Ada di sini kan, nak? Lihat bacaannya. Ada? Keselamatan seseorang berada pada lisan. Apa itu lisan? Perkataan. Ya. Jadi supaya kita selamat dunia dan akhirat, ya, kita harus menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Rahmat, anak ibu, duduk yang bagus sayang. Ya, apa kata tadi? Apa tadi, nak? Menjaga ya, perkataan, ya, menjaga perkataan dari menyakiti hati orang lain. Ya, jadi kita tidak boleh ngomong sembarangan, mengejek teman tidak boleh. Ya, berkata buruk tidak boleh, berkata kotor tidak boleh. Jadi kita harus menjaga lisan. Daripada kita asal ngomong, lebih baik diam. Nah, itu lebih bagus. Paham anak ibu? Tepuk semangat. 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 Anak ibu kalau yo. Bisa dilanjutkan? Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Kok nggak ada suaranya? Nah, ulang lagi. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes. Tepuk
gini. Hai. Boleh? Ya. Enggak boleh. Ya, harus tertib sesuai gerakannya dan bacaan sholat. Nah, itu. Nah, gambar yang kedua. Apa lagi yang harus kita tiru nih? Apa itu? Hah? Nah, berarti dia berada di jalan lalu lintas. Nah, berarti kita harus tertib di jalan lalu lintas. Kenapa harus tertib? Supaya tidak terjadi tabrakan atau kecelakaan yang tidak kita inginkan. Nah, gambar yang ini apa? Nah, berarti kita harus tertib saat melaksanakan upacara bendera. Di sekolah kita setiap hari apa kita upacara? Senin. Kita ngumpul di lapangan jam berapa? Jam 7.15. Maka kita harus berkumpul di lapangan berbaris yang tertib untuk mengikuti kegiatan upacara bendera. Paham? Nah, selain itu kita juga harus tertib. Nah, itu ya. Paham tuh? Apa itu? Ya. Selain jadi kita harus tertib saat sholat berjamaah di masjid. Apalagi? Tertib apa lagi tadi? Di jalan lalu lintas. Kemudian tertib apa lagi? Saat upacara bendera. Tertib apa lagi? Dan tertib yang lainnya dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga, bersama teman, ataupun di dalam kelas. Paham anak ibu? Nah, jadi kenapa kita harus tertib? Supaya tercipta hidup damai dan rukun. Paham anak ibu? Nah, hal ini merupakan contoh teladan dari al-mu'min. Nah, paham? Nah, setelah kita menyaksikan pembelajaran kita di fokus tadi, anak ibu sudah paham bagaimana cara meneladani Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Ya, alhamdulillah. Ya, kalau sudah paham, baiklah kita ibu bagikan dahulu kartu. Nah, ya. Jadi kita mencocokkan kartu ya. Nah, di sini ada kartu 5 Asmaul Husna ya, yang warna biru. Nah, yang warna kuningnya itu bagaimana contoh akhlak mulia Asmaul Husnanya. Jadi kamu cocokkan. Paham anak ibu? Semangat. Ya, ibu silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Ya, silakan menghadapi kelompok masing-masing ya.
Malik. Nah, ya menahan diri. Assalam, lisan, akses. Ya, betul sama. Tepuk tangan. Nah, masing-masing kelompok ibu kasih nilai 100. Nah, karena ibu sudah sangat tugasnya dengan baik, coba kelompok dari sini apa tadi? Menahan diri. Ya, Al-Malik kita ya dipasangkan dengan menahan diri. Nah, kelompok sini nomor 2. Al-Aziz. Ya. Biasakan hidup mandiri. Bagus. Yang kelompok 3. Al-Qudus. Cinta kebersihan. Ya, yang kelompok 4. Assalam. Menjaga lisan. Ya, bagus. Jadi, yang nomor 5 bagaimana kita cara meneladaninya? Itu kita teladani dengan hidup tertib. Ya, bagus semuanya ya. Nah, sekarang kembali di tempat masing-masing. Ya. Ya. Jadi ya, karena anak ibu sudah selesai melakukan latihan pertama tadi kerja kelompok, alhamdulillah sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, tadi ibu sudah beri pertanyaan, anak ibu sudah paham ya, sudah bisa jawab. Alhamdulillah. Anak soleh. Tidak. Masih semangat? Tidak. Ya. Nah, sekarang ibu siapkan, ini ada LKPD. Setelah selesai kita melaksanakan kerja kelompok tadi, sekarang ibu bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada soalnya 5. Masing-masing kamu harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kertas. Ya nak? Ya, silakan dijawab ya. Ya, silakan anak ibu kerjakan 5 soal ini ya. Tulis namanya nanti lalu kamu jawab ya. Silakan kerjakan. Sudah ibu? Ya, kalau sudah selesai silakan masing-masing dari deretan ini sampai ini ya. Nah, dikumpulkan. Anak soleh. Ya, alhamdulillah anak ibu sudah melaksanakan atau mengerjakan soal ya, nanti ibu kasih nilai. Nah, dengan pembelajaran kita, anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyimpulkan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, Al-Malik. Bagaimana cara kita meneladaninya? Menahan diri. Kita harus bisa menahan diri dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian Al-Aziz. Bagaimana cara meneladaninya? Mandiri. Harus bersikap mandiri. Yang ketiga, Al-Qudus. Bagaimana? Harus cinta kebersihan. Yang keempat, As-Salam. Bagaimana cara meneladaninya? Menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik atau menyakiti
bahas bahasa tadi, cari satu masing-masing contoh yang lain. Yang lain